Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas soal latihan trigonometri untuk materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yuk sama-sama kita bahas soal. Ya, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui segitiga PQR adalah segitiga siku-siku di R ya. Nah, misalnya kita gambar seperti ini. Ini kita anggap segitiga PQR dengan siku-siku di Q. Berarti bebas misalnya P-nya di sini, R-nya di sini gitu ya. Nah, kemudian nilai PQ adalah 5. Berarti sini 5, kemudian QR 12 ya. Ditanya nilai dari cos P. Berarti sudutnya yang di sini ya. Nah, ini kita cari dulu nilai PR-nya dengan Pitagoras ya. PR sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti akar 25 tambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Nah, karena ditanya cos P, maka sudutnya kan di sini ya. Berarti cos P itu, kamu perhatikan, rumusnya adalah sa per mi. Ya. Karena cos, maka sampingnya adalah 5, miringnya 13. Berarti kita tuliskan 5 per 13. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Segitiga PQR, kita gambarkan segitiga PQR ya dengan siku-siku di Q gitu ya. Kemudian nilai PQ-nya, misalnya dianggap P, ini R ya. Berarti PQ-nya 12. Kemudian diketahui sin R-nya itu sama dengan setengah akar 3. Atau boleh kita tulis akar 3 per 2 gitu ya. Kemudian ditanya ya sisi PR tambah QR. Nah, kamu perhatikan diketahui sin R-nya ya. Berarti kan sudutnya yang ini ya. Nah, kita ketahui sin R itu rumusnya adalah D per mi gitu ya. Nah, kamu perhatikan berarti kan depan sudutnya sudah jelas 12 ya. Berarti ini sama dengan 12 per miringnya itu adalah PR. Nah, ini nilainya harus sama dengan akar 3 per 2 ya. Berarti kalau kita kalikan silang akar 3 PR ini sama dengan 24. Berarti PR bisa kita tuliskan 24 per akar 3. Atau kita kalikan akar 3 per akar 3, ini sama dengan 24 akar 3 per 3 sama dengan 8 akar 3. Berarti PR-nya ini 8 akar 3. Ya. Kemudian kita cari QR-nya. Nah, QR itu perhatikan akar dari ya 8 akar 3 kuadrat dikurang 12 kuadrat ya. Berarti kalau kita tuliskan 8 akar 3 itu 64 dikali 3 itu 192 dikurang 144. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini sama dengan akar 48 ya. Berarti sama dengan 4 akar 3. Nah, pertanyaannya adalah PR tambah QR. Berarti kita bisa tuliskan PR tambah QR itu sama dengan 8 akar 3 ditambah 4 akar 3. Berarti sama dengan 12 akar 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui segitiga siku-siku ABC. Kita gambarkan segitiga siku-siku ABC ini ya. Nah, ini siku-sikunya. Kemudian sudut CAB merupakan sudut siku-siku. Berarti siku-sikunya di A ya. Kemudian sudut ABC adalah alfa. Berarti misalnya di sini B-nya kita anggap alfa sini. Kemudian sudut ACB adalah beta. Berarti C-nya di sini kita anggap beta. Nah, kemudian nilai AB adalah 12
Ya. Kemudian diketahui lagi cos alfa. Cos alfa sama dengan 4/5. Ya, ditanya nilai cos beta. Berarti kamu perhatikan, cos itu kan rumusnya cos alfa itu adalah sa per mi ya. Nah, ini nilainya harus sama dengan 4/5. Nah, kamu perhatikan di sini alfanya, berarti sa-nya itu adalah AB, miringnya BC ya. Berarti kita bisa tuliskan AB per BC itu sama dengan 4/5. Atau kita lanjutkan, AB-nya itu 12 per BC sama dengan 4/5, gitu ya. Berarti kita bisa tulis BC sama dengan 12 kali 5/4, gitu ya. Berarti ini 60/4 sama dengan, kita tulis 15. Berarti BC nilainya 15. Nah, berarti setelah kita dapatkan BC, kita bisa dapatkan AC ya. Nah, kita cari AC-nya itu adalah akar dari 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Berarti akar dari 225 dikurang 144. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi akar 81 sama dengan 9. Berarti nilai AC-nya 9. Oke, pertanyaannya adalah cos beta. Cos beta ya, itu adalah ya samping per miring ya. Nah, karena beta maka sampingnya adalah 9. Kita tuliskan 9, miringnya 15. Atau kalau kita mau sederhanakan ini jadi 3/5 ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita lihat jika alfa berada di antara 90 sampai dengan 180. Berarti ini kita ketahui alfanya itu berada di kuadran 2 ya. Nah, kamu ketahui kalau di kuadran 2 itu yang positif ya adalah sin ya dan kosekan ya. Nah, diketahui sin alfanya 4/5. Nah, ini bisa kita buat segitiganya seperti ini misalnya. Kira-kira di sini siku-siku, sini alfa. Kemudian berarti di sini 4, sini 5, sini 3. Berarti kita dapatkan cos alfanya karena di kuadran 2 ya, kuadran 2 ini, kuadran 2 sekali lagi, maka nilai cos itu minus. Nah, minus 3/5 gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Ya, ini ada segitiga siku-siku. Nah, AC-nya 1, BC-nya akar 3. Maka kita bisa cari AB-nya ya. Berarti AB itu sama dengan akar dari akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar 4 sama dengan 2. Berarti C-nya itu 2. Gitu ya. Yang ditanya cos alfa. Berarti cos alfa itu kan sa per mi ya. Berarti karena di sini alfanya, maka sampingnya itu AC. Berarti 1/2. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui segitiga KLM memiliki koordinat K min 5, min 2, L 3, min 2, dan M min 5,4. Nilai cos L dan tangen M berturut-turut adalah berapa? Nah, ini kalau kita coba buat dalam bentuk kartesiusnya dulu ya. Kita gambarkan koordinatnya biar lebih mudah. Ini seperti ini misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya kita anggap min 5 di sini. Kemudian ya, ada min 2 kira-kira mungkin di sini ya. Nah, berarti kalau kita buat titiknya kira-kira di sini ya. Ini min 5, min 2. Oke. Kemudian ini adalah titik K-nya. Kemudian L-nya 3,2. Nah, misalnya L-nya di sini.
3,-2 berarti di sini ya. Ini adalah L. Oke, berarti selanjutnya titik M min 5,4. Berarti kalau 4 kita taruh di sini misalnya, nanti min 5,4 kira-kira di sini letaknya. Ya, di sini. Nah, berarti kalau kita buat segitiganya, misalnya saya buat seperti ini saya tarik ya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, ini ke sini. Berarti ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, siku-siku di K sini ya. Berarti ini KL-nya itu panjangnya ini 5, ini 3 berarti 8. Kemudian tadi di sini M-nya ya. KM-nya ini 2, ini 4 berarti dari sini ke sini 6 ya. Berarti kita bisa tentukan LM-nya yaitu akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10. Berarti di sini 10. Nah, sekarang yang ditanya dari soal adalah cos L. Berarti di sini L ya. Cos L itu berarti kan sa per mi ya. Nah, karena L-nya di sini berarti sampingnya adalah KL, miringnya adalah LM. Berarti bisa kita simpulkan KL-nya itu 8/10. Atau kita sederhanakan 4/5. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah tangen M. Tangen M. Berarti di sini ya. Tangen itu adalah D per sa. Berarti karena M-nya di sini, depannya itu adalah KL, per sa-nya itu adalah KM. Berarti 8/6 atau 4/3 gitu ya. Berarti kalau kita perhatikan, cari jawaban yang 4/5 dan 4/3, yaitu yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui segitiga PQR memiliki koordinat P min 3,2, Q min 3,-2, dan R 3,2. Nah, kita gambarkan dulu kartesiusnya biar lebih mudah menentukan bentuknya. Nah, sini ya. Nah, ini kita ambil P-nya min 3,2. Nah, misalnya di sini min 3, misalnya 2 di sini ya. Berarti titiknya kira-kira di sini ya, min 3,2. Di sini adalah P-nya. Kemudian Q-nya min 3, min 2. Berarti misalnya di sini min 2, berarti di sini kira-kira Q-nya ya. Ini min 3, min 2. Kemudian R-nya 3,2. Nah, di sini 3, di sini 2. Nah, di sini R-nya. Berarti kalau kita coba buat segitiganya, ini saya tarik ke sini ya. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Berarti kita dapatkan sebuah segitiga ya. Seperti ini. Kalau kita buat sketch gambarnya. Nah, di sini adalah P, kemudian Q, R. Berarti siku-siku di P. Nah, panjang PQ ini kan 2, kemudian ke bawah 2, berarti di sini 4. Nah, sekarang panjang PR dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 3, berarti PR-nya 6. Berarti kita bisa menentukan QR-nya ya. Nah, QR kita cari sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti akar 16 tambah 36 itu sama dengan akar 52. Atau kita dapatkan 2 akar 13. Berarti miringnya ini 2 akar 13. Oke. Sekarang yang ditanya adalah secant R dan cosecant Q. Secant R berarti di sini R ya. Jadi secant R. Secant itu adalah kebalikan dari cos. Kalau cos itu sami, maka secant itu mi per sa. Ya. Berarti miringnya itu adalah IR nih. Kita tulis 2 akar 13. Nah, karena sudut R-nya di sini, sa-nya itu adalah 6. Berarti di sini 6. Berarti kita tuliskan disederhanakan 1/3 akar 13.
Kemudian kosekan Ki. Ini kebalikan dari sinus ya, atau sin. Berarti nulisnya mi per de gitu ya. Miringnya 2 akar 13. Nah, kemudian depannya, nah ini karena di sini Ki, ya maka depannya adalah 6 ya, per 6. Berarti ini sama dengan 1/3 akar 13. Ya. Berarti kalau ditanya, soalnya adalah 3 sekan R per kosekan Ki. Berarti kita tuliskan 3 kali 1/3 akar 13 per di sini 1/3 akar 13. Berarti ini bisa kita coret ya semuanya. Berarti sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya yang C. Mudah bukan? Ya, kita perhatikan ada segitiga ABC, siku-siku di B ya. Seperti ini misalnya. Kemudian cos A-nya itu 3/4. Ya, berarti sudut A-nya di sini, cos A-nya kita anggap 3/4. Cos itu ingat sekali lagi adalah sa per mi. Berarti perbandingannya di sini 3, sini 4, maka di sini adalah kita tuliskan BC-nya, boleh kamu cari dulu akar dari 16 dikurang 9 ya, berarti akar 7. Nah, yang ditanya kotangen A. Kotangen A itu kebalikan dari tangen. Kalau tangen itu de per sa, maka kotangen itu boleh tulis sa per de. Gitu ya. Berarti sampingnya itu 3, kemudian depannya akar 7. Nah, ini kamu rasionalkan, kalikan akar 7 per akar 7. Berarti sama dengan 3/7 akar 7. Berarti jawabannya yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan kembali soal berikut ini. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C. Ya, ini kita buat segitiga ABC, siku-siku di C. Boleh di sini B-nya, kemudian di sini A-nya. Kemudian diketahui sin B itu adalah P. Berarti sini sudutnya B. Sin B sama dengan P. Ini sebenarnya bisa ditulis sama dengan P per 1. Ingat sin itu adalah de per mi. Berarti kita buat perbandingannya. Depannya P, miringnya 1. Berarti kita bisa cari BC-nya, yaitu akar dari 1 min P kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai dari tangen B. Berarti tangen B itu kan rumusnya de per sa. Nah, karena B-nya di sini, maka depannya ini, nah, sa-nya adalah ini ya. Berarti P per akar dari 1 min P kuadrat. Berarti kalau kita lihat jawabannya yang A. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Jika cos theta sama dengan 2/3, maka nilai X yang memenuhi yang mana? Gitu ya. Cos theta, ingat nilai cos theta itu adalah sa per mi. Itu nilainya sama dengan 2/3. Nah, kalau kamu perhatikan, ya, nah ini kan sampingnya ini ya. Nah, ini sampingnya, kemudian miringnya X. Tapi yang diketahui nilai cos theta-nya 2/3. Nah, ini kita cari cos itu sampingnya juga belum diketahui, miringnya 3 gitu ya. Berarti kita anggap di sini misalnya Y. Berarti Y per X sama dengan 2/3. Berarti kalau kamu perhatikan, di sini kita tuliskan Y sama dengan 2/3X. Ya. Berarti Y ini nilainya 2/3 dari X. Nah, sekarang untuk mencari nilai X-nya, nah kita perhatikan, X-nya ini adalah miringnya, gitu ya. Maka kita gunakan Pitagoras, X kuadrat sama dengan ya 5 kuadrat ditambah 2/3 X
kuadrat gitu ya. Berarti ini jadi X kuadrat sama dengan 25 ya ditambah 4/9 X kuadrat. Nah, ini kalau kita pindahkan, ini kan menjadi 5/9 X kuadrat sama dengan 25. Atau kalau kita lanjutkan, X kuadrat sama dengan 25 dikali 9/5 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini 5 gitu ya. Berarti sama dengan 45. Berarti X-nya sama dengan akar 45, itu sama dengan 3/5. Oke, berarti jawabannya yang A. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui tangen alfa seper A. Nah, ini ada di kuadran 1. Berarti kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya seperti ini alfanya misalnya. Tangen itu ingat D/sa, berarti di sini 1, sini A, sini akar dari 1 tambah A kuadrat. Yang ditanya cos alfa min 1/sin alfa. Berarti kamu ketahui cos alfa itu ya sa per mi, jadi A per akar 1 tambah A kuadrat. Sedangkan sepersin alfa ini sama aja sebenarnya kita bisa tulis kosekan alfa ya. Berarti dibalik akar 1 tambah A kuadrat per 1. Berarti kita bisa tuliskan di sini A per akar 1 tambah A kuadrat gitu ya, dikurang akar 1 tambah A kuadrat. Nah, ini kalau kita mau samakan penyebutnya, di sini akar 1 tambah A kuadrat, maka di sini A, nah ini tinggal dikalikan ya, jadi akarnya hilang, min 1 min A kuadrat. Berarti kalau kamu perhatikan, jawaban yang tepat kalau kita susun, min A kuadrat tambah A min 1 per akar 1 tambah A kuadrat. Jadi yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini, segitiga KLM siku-siku di L. Ya, kita gambar segitiga KLM siku-siku di L, gitu ya. Nah, kemudian sin M sama dengan 2/3, kita anggap di sini M-nya. Kemudian KL-nya akar 20. Berarti di sini akar 20. Ini sudut sinnya nanti ya. Nah, sin M 2/3. Sin M itu kita ketahui depan per miring. Berarti KL per KM ini sama dengan 2/3. Berarti akar 20 per KM sama dengan 2/3. Berarti kita tuliskan KM sama dengan 3 akar 20 per 2. Atau kita lanjutkan 3 kali 2 akar 5 per 2. Berarti KM bisa kita coret ini ya. Berarti 3 akar 5. Oke, berarti jawabannya yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan jika tangen X sama dengan min 2/3, maka nilai 5 sin X tambah 6 cos X per 2 cos X min 3 sin X. Nah, kita perhatikan, kita buat segitiganya dulu untuk tangen ya. Ini siku-siku, ini sudut X-nya. 2/3, berarti sini 2, sini 3. Nah, kamu perhatikan ini berarti bisa ada di kuadran 2 atau kuadran 4 gitu ya. Nah, kita perhatikan untuk kuadran 2 dulu ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti ini jadi 5, kuadran 2 sinnya positif. Nah, ini miringnya akar 13 ya, jangan lupa. Berarti ini jadi 2 per akar 13. Ditambah 6 dikali kosinusnya negatif, berarti min 3 per akar 13. Per bawahnya 2 dikali min 3 per akar 13 dikurang 3 dikali 2 per akar 13. Nah, ini lebih mudah kalau kamu kalikan semuanya dengan akar 13 ya. Jadi ini tinggal 10 min 18 per
min 6, min 6. Berarti min 8 per min 12. Atau sama dengan kalau kamu sederhanakan bagi 4, ini menjadi 2 per 3. Oke, sekarang kita perhatikan untuk di kuadrat 4. Ini berarti nilainya menjadi 5 dikali min 2 per akar 13 ditambah 6 dikali 3 per akar 13 per ini 2 dikali 3 per akar 13 min 3 dikali min 2 per akar 13. Sama, kamu kalikan semuanya dengan akar 13, berarti tinggal min 10 tambah 18 per 6 tambah 6. Berarti sama dengan 8 per 12 sama dengan 2 per 3. Berarti jawabannya sama saja ya, mau di kuadran 2 atau 4. Berarti pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Diketahui segitiga siku-siku ABC, panjang BC itu A, sudut ABC besarnya beta, ditanya panjang garis tinggi AD. Nah, kamu perhatikan dulu segitiga ABC ya. Perhatikan segitiga ABC. Kalau saya tulis cos B, gitu ya, itu kan sama dengan kita tulis adalah sa per mi ya, gitu ya. Kamu perhatikan, kemudian ini kan bisa kita tulis cos betanya, ini sama dengan sa-nya itu adalah AB, miringnya adalah A. Berarti kita dapatkan AB-nya itu sama dengan A kali cos beta. Oke, sekarang kamu perhatikan segitiga ABD. Ya, itu kita tuliskan misalnya sin B, itu kan rumusnya adalah D per mi ya. Atau bisa kita tuliskan sin beta itu sama dengan AD per AB gitu ya. Berarti kalau kamu perhatikan ini bisa kita tuliskan AD itu sama dengan AB dikali sin beta. Nah, AB-nya sendiri kan ini A cos beta dikali sin beta. Berarti kalau kita susun jadi A dikali sin beta dikali cos beta. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal latihan trigonometri untuk materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.